sambil jalan ya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu terkasih, umat lingkungan Stefanus 4 dan umat lingkungan Stefanus 6. Selamat datang dalam ruang Zoom untuk pertemuan BKSN kedua dengan tema Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan, yang akan dipandu oleh Bapak Theophilus Atmadi. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita siapkan hati untuk memulai pertemuan malam hari ini. Ya, share. Pak Theo yang mau share atau saya? Iya, share ya. Pak Theo yang share, oke. Iya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika pandemi COVID-19 merebak, semua aspek dalam kehidupan kita berubah. Perubahan-perubahan ini melahirkan hal-hal yang baik, namun tidak jarang memunculkan pula hal-hal negatif. Salah satu hal negatif yang muncul dari perubahan situasi ini adalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kita mengalami bahwa ada perlakuan yang tidak sama terhadap semua orang, terutama terhadap mereka yang miskin atau yang terpuruk karena situasi pandemi ini. Melalui pendalaman teks Amsal bab 5 ayat 14 sampai 17, dalam pertemuan kedua ini kita semua diajak untuk mendalami subtema Allah Sumber Harapan untuk melawan ketidakadilan. Diharapkan dalam pertemuan ini kita bisa melihat kembali situasi hidup kita dan diteguhkan untuk mencari yang baik dan membenci yang jahat, untuk menegakkan keadilan dalam hidup harian kita, dan memunculkan semangat solidaritas di antara kita. Kita sebagai gereja, persekutuan umatnya, berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi.
berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia tercinta. Oh Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah. Pak Julius bisa Baik, pimpin doa. ya. Mari Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan dan melindungi kami dari kegelapan dosa. Teguhkanlah kami agar tetap mencari di Kau sumber kebaikan sejati, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan mempraktikkannya dalam hidup harian kami. Semoga kami pun menjadi orang yang solider dengan sesama, yang berkekurangan, dan berjuang bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan mendalami perikop Amsal bab 5 ayat 14-17. Dalam perikop singkat ini, oleh seruan Nabi Amos, kita diajak untuk senantiasa mencari yang baik dalam kehidupan ini. Kecintaan terhadap kebaikan membawa konsekuensi tumbuhnya kehendak untuk menegakkan keadilan dan meninggalkan kejahatan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Amos bab 5 ayat 14-17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan.
dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, selamat jumpa lewat Zoom. Pada malam hari ini kita mulai membahas untuk pertemuan kedua BKSN. Nah, tentunya kita sudah melewati pertemuan yang pertama ya. Pertemuan yang pertama tentang juga dari kisahnya dari Amos, yaitu Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Di situ kan kita diajak untuk mencari Tuhan. Nah, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, kita lebih dari mencari Tuhan lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita ini semakin bermakna? Ternyata yang diajukan oleh Nabi Amos itu adalah mengarahkan perhatian kita kepada perlakuan yang adil terhadap sesama. Mari kita coba mendalami teks kitab suci yang ada dan kita akan membahasnya. Silakan kalau ada yang ingin ikut usul atau ikut membahas ya, jangan ragu-ragu. Apa yang dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Yaitu ada di 11. Mereka mengajak orang Israel mencintai, mencari dan mencintai yang baik. Artinya apa? Ya, artinya kita lebih mengutamakan hal-hal yang baik saja, jangan hal-hal yang jelek. Dan bukan cuma sekedar mencari, tapi juga mencintai. Itu syarat yang diajukan oleh Nabi Amos untuk memperoleh hidup. Artinya kita lebih memaknai. Apa itu yang baik? Yang baik itu adalah hal-hal yang menyenangkan, yang indah, yang menggembirakan, yang berguna, yang membuat kita bisa sukacita, kita bisa saling cintai dan saling terbuka lebih jauh lagi. Jadi hal-hal yang baik itu akan selalu kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, sebaliknya, apa yang harus oleh orang Israel agar kasih Tuhan? Nah, orang Israel di sini tentu juga bermakna bagi kita semua ya. Mari kita lihat ayat 11. Di perikop ini itu juga memerintahkan orang Israel untuk membenci yang jahat. Kalau di ayat 14 tadi, kalau ada yang masih ingat, itu orang Israel dilarang untuk mencari yang jahat. Tapi di ayat 15 lebih tegas lagi. Jangan cuma tidak mencari, tapi kita harus membenci yang jahat. Jadi lebih tegas lagi bahwa hal-hal yang jahat itu tentu akan mempengaruhi kehidupan kita ke arah yang jelek. Sehingga kita harus menghindarinya dan kita hanya mencari hal-hal yang baik saja. Apa itu artinya membenci? Kalau kita membenci, artinya ya kita menjauhi, menjaga jarak. Sama sekali tidak mau membangun relasi hal yang jahat. Apakah itu gampang? Ternyata kadang-kadang susah juga. Karena pengaruh kebahagiaan atau kesenangan yang semu itu akan kita
suka terpengaruh pada hal yang jahat. Maka jelas Nabi Amos meneruskan kata-kata Tuhan, yaitu supaya kita membenci yang jahat. Bedanya kalau kebaikan itu akan mempersatukan kita, tapi kalau dengan itu pasti memecah belah. Kebaikan akan mendekatkan orang atau kita dengan Tuhan dan sesama. Tapi kejahatan justru sebaliknya. Kejahatan akan menjauhkan, akan memperburuk relasi. Bukan cuma dengan pelaku atau dengan pelaku yang di dunia, tapi juga jauhkan kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, mari kita lihat lebih jauh apa yang harus dilakukan orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan, alam semesta alam. Ya, yang tadi sudah jelas, yaitu mencintai yang baik. Artinya apa? Artinya kita berbuat hal-hal menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Bahkan dari dalam praktek hidup hari-hari, hendaknya kita selalu memperhatikan dan melakukan dan mencintai yang baik-baik saja. Mencari kebaikan berarti menghidupi kebaikan itu sendiri. Sikap hidup kita akan menjadi ke arah kebaikan. Dan terus-menerus kita memperbarui diri agar benar-benar menemukan kebaikan yang sejati, yaitu Tuhan yang Maha Baik. Gak mungkin kita kalau kita baik, kita akan terjerumus kepada hal yang tidak baik, itu kan nggak mungkin. Dan yang baik itu adalah Tuhan sendiri. Mencari kebaikan akan membuat kita menemukan kehidupan. Sebab kehidupan akan dijamin oleh Tuhan asal dari segala kebaikan. Ya. Jadi mencari kebaikan itu berarti juga merintah untuk mencari Tuhan. Sama seperti pertemuan yang pertama. Dan konsep yang baik di sini itu lebih berhubungan dengan hubungan horizontal kita antar manusia atau dengan sesama. Nah, yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasih Tuhan Allah semesta? Kembali kita melihat ayat ke-15 ya. Nabi Amos mengajak setiap orang menegakkan keadilan. Bagaimana keadilan itu dapat tercapai? Kalau orang mencari dan mencintai yang baik dan membenci yang jahat. Jadi untuk menegakkan keadilan itu sebetulnya tidak terlalu sulit. Syaratnya cuma mencari atau mencintai yang baik, dan kita membenci, menghindari hal-hal yang jahat. Orang yang baik pasti akan memperhatikan kebaikan kehidupan bersama. Selalu akan berusaha untuk sama-sama menjadi baik. Bukan hanya memikirkan ego atau diri sendiri, tapi juga dalam kehidupan bersama. Kalau itu tercapai, hal ini akan menciptakan iklim yang sehat, karena kita bisa saling memberi perhatian, saling membantu, dan hak-hak orang lain akan ditegakkan atau dipenuhi. Tidak gampang-gampang melanggar hak-hak orang lain. Jadi kombinasi antara mencintai yang baik dan menegakkan keadilan itu akan memunculkan juga solidaritas di antara sesama manusia. Jadi keadilan harus ditegakkan di pintu gerbang. Kenapa di pintu gerbang? Ini
Hanya pada zaman dulu, orang-orang itu belum ada mall, belum ada tempat-tempat untuk berkumpul, maka mereka berkumpulnya di pintu gerbang. Pintu gerbang merupakan tempat di mana banyak orang berkumpul. Jadi di situ sering ada diskusi, ada hal-hal untuk membicarakan penyelesaian masalah-masalah umum. Maksud utama memilih pintu gerbang itu intinya adalah supaya semua orang itu bisa mengetahui dan saling ikut membicarakan dan mengatasi. Kasusnya menjadi terang benderang, dibicarakan bersama-sama sehingga apa yang baik akan terjadi. Itu maksudnya. Jadi pintu gerbang bukan berarti pintu gerbang di Taman Aries ini, enggak, tapi itu adalah pintu gerbang zaman dulu, tempat-tempat untuk berkumpul. Nah, kemudian secara khusus, apa sebetulnya yang harus dilakukan orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan? Perlu dilakukan adalah mencari kebaikan. Artinya apa? Artinya menghidupi kebaikan itu sendiri, sambil terus memperbarui diri agar benar-benar menemukan kebaikan sejati, yaitu Tuhan yang Maha Baik. Dan juga membenci yang jahat. Membenci itu artinya yaitu mengambil jarak, menjauhi, dan juga tidak menghindari. Jadi tidak membangun relasi itu kan menghindari dengan hal-hal yang jahat. Ya. Nah, konsekuensinya jelas ada dua hal. Kalau kita mencintai kebaikan, yaitu tentunya akan terwujud keadilan. Dan kalau keadilan sudah terpenuhi, maka hidup akan disertai Allah. Kita akan hidup dalam kepenuhan karena Allah beserta kita. Sebaliknya, kalau lebih mengacu pada kejahatan, maka ketidakadilan itu akan timbul di mana-mana. Nah, karena ketidakadilan itu timbul, maka akan banyak sekali ratapan dan perkabungan dan kesedihan, sengketa dan sebagainya. Jadi tentu yang akan kita utamakan adalah mencari kebaikan. Karena kalau tidak akan ada ratapan dan penderitaan. Itu inti pesan daripada bacaan yang baru kita baca, yaitu bacaan Amos tadi, yaitu keadilan itu adalah baik menjadikan harmoni dalam kebersamaan, sedangkan ketidakadilan yaitu menyebabkan penderitaan. Nah, apa peran gereja dalam hal ini? Ya tentu peran gereja akan menuju yang baik, meneruskan ajaran Tuhan, membawa ajaran Tuhan agar kita makin mencapai kehidupan yang baik, kehidupan yang sejati. Yaitu gereja akan menuju keadilan dan itu dimulai dari umat lingkungan. Maka nanti kita akan bersama-sama mencoba saling sharing atas beberapa pertanyaan sehingga kita bisa mempunyai insight, kita bisa punya mungkin gagasan atau ide-ide bagaimana secara bersama dalam lingkungan kita melaksanakan ajakan Tuhan dan merupakan himbauan dari gereja ini. Kalau kita lihat beberapa gambar di sini, ini adalah semua hal-hal yang mengandung ketidakadilan. Father Mike Deep itu pernah mengatakan adalah baik kalau kita itu selalu bertanya pada diri sendiri. Apakah kita doa, apakah kita ibadat,
kita studi, belajar, atau melakukan liturgi atau hidup berkomunitas, atau juga melakukan karya kerasulan ini, itu sudah membantu kita untuk membawa kabar baik kepada orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang tersisih dan tersingkir, atau yang tertindas. Kita diajak untuk selalu merenungkan itu. Karena dengan demikian kita akan semakin peka, semakin menyadari. Kita bisa melihat ketika ada seseorang yang kurus kering di pinggir jalan, nggak punya harapan, hanya menggantungkan diri pada belas kasih atau iba orang lain. Atau melihat anak kecil yang harus sudah mengasuh adik-adiknya, atau juga anak yang terdampar di pantai, atau juga orang yang di penjara, atau korban banjir, korban bencana alam, dan sebagainya. Dan mereka yang sudah putus asa, tidak punya harapan karena tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa memperhatikan. Yesus sendiri memberi teladan ketika dalam hidupnya, ketika dia masuk ke dalam sinagoga atau bait Allah, selalu ada orang-orang yang berdoa di sana yang meminta kesembuhan, minta dibantu, orang buta yang ingin melihat, orang lumpuh yang ingin berjalan, dan Yesus memberikan itu. Dan Yesus sangat memperhatikan orang-orang miskin. Ini ada gambar di Filipina bahwa meja perjamuan itu bukan Yesus bersama para rasul, tapi Yesus mengajak anak-anak jalanan untuk menikmati santapan rohani atau perjamuan kudus. Kalau kita lihat gambar yang ini, ketika karena negara yang miskin, banyak kelaparan dan sebagainya, kalau kita lihat anak yang kurus kering dan tidak berdaya ini kan juga lemes ya. Atau di Amerika atau di mana orang yang sangat individualistis gitu, sehingga mereka yang di jalanan gelandangan itu nggak punya sahabat, nggak punya teman, hanya berteman dengan anjingnya. Dan korban COVID mungkin banyak yang sampai kedua orang tuanya meninggal, tinggal anak-anaknya sendiri, dan kakak dan adik harus saling membantu tanpa ada tempat untuk bernaung yang jelas. Itu semua memang hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan ini. Boleh dikata seolah-olah Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Namun di balik itu tentu Tuhan juga mengharapkan uluran kita, karena apa yang kita lakukan orang yang paling kecil itu kita lakukan terhadap Tuhan. Inilah bagian yang menyatu dari misi kewartaan kita. Bukan sekedar cuman berbicara atau sekedar mewartakan Injil, tapi kita dalam mewartakan kerajaan Allah itu juga berbuat hal-hal yang nyata. Maka saya ajak Bapak Ibu sekalian nanti untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kita akan masuk ke breakout room, mungkin selama setengah jam. Silakan saling berbagi, saling sharing tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah, mari kita merefleksi ya, apakah saya tetap berlaku adil dan benar selama masa pandemi ini? Jadi jangan selama masa pandemi ini. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi, ada banyak kebiasaan tidak bisa
kumpul sama-sama, lalu juga kebiasaan belanja juga berganti jadi ke belanja online sehingga toko-toko jadi sepi, akibatnya pegawainya juga pada dirumahkan, berhenti dan sebagainya, mereka tidak punya penghasilan dan sebagainya. Dan juga ketika menemukan ketidakadilan, cobalah kita cari selama dalam setahun 2 tahun ini, apakah saya pernah menemukan ketidakadilan baik terhadapku atau terhadap orang lain. Nah, lalu apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk melakukan ketidakadilan itu? Yang ketiga, apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama agar kita bisa memperkuat keadilan bagi sesama, agar bisa saling membantu, saling bergotong royong. Dan terakhir, bagaimana saya bisa menjembatani dengan sosial kalau misalnya ada di dalam lingkungan saya. Lingkungan boleh berarti lingkungan kita, atau lingkungan RT, atau lingkungan dalam wilayah, dan sebagainya. Mari kita masuk ke dalam breakout room. Nanti tolong Bu Farida dan Pak Julius bisa bantu untuk menaruh Lingkungan masing-masing. Iya. Oke. Iya, Pak. Oke. Pertamanya hening, terus belakangan jadi rame. Wah, iya. Ya, kita udah balik, Pak Julius. Udah. Bu Helen masih jalan. Kita lagi 15 detik lagi. Ya. Ya, sepertinya memang membentuk suatu keadilan atau menciptakan keadilan lingkungan ini memang satu hal yang cukup berat ya, terutama dalam kondisi yang masih was-was, banyak kemungkinan, banyak yang kena dan sebagainya, itu akan membatasi gerak-gerak dan keterlibatan kita. Mungkin bisa disampaikan dari Pak Yulis dulu mau menyampaikan hasil pembicaraannya tadi. Ya, boleh Pak Theo. Singkat saja, nggak usah. Jadi saya berusaha menyimpulkan yang tadi sudah kami coba diskusikan di Stefanus 4, bahwa untuk yang nomor 1, apakah saya tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini. Jadi ada sharing juga tadi mungkin dari Ibu Tris bahwa ada teman yang long COVID, terus walaupun tetap ada asuransi, tetap ada butuh dana lebih, jadi teman-teman bersama-sama membantu karena waktu itu obat-obatan mahal sekali masih. Dan berlaku adil dan benar itu bisa tidak hanya dana, tapi bisa juga tenaga. Seperti ada juga di Lembaga Daya Dharma KAJ yang menyalurkan pembagian nasi bungkus yang secara rutin. Waktu itu kita sempat di sharing juga ya, dapat sharingnya. Kemudian juga ada sesuatu yang bagus yang disampaikan bahwa Allah yang hidup itu akan selalu menggerakkan hati manusia. Kalau bila kita tidak menanggapinya, hati kita lama-lama bisa jadi tumpul. Dan ada juga tadi Bu Lili sharing bahwa Nabi Amos ini seperti menunjukkan panggilan dari Tuhan bahwa agar umat Israel kembali ke jalan Tuhan untuk menuju kebaikan dan menjauhi yang jahat. Salah satunya adalah yang masalah
berlaku adil benar itu kita juga bisa memberikan informasi, selain tadi juga ada tenaga dan dana informasi misalnya kepada teman-teman bila mereka ada yang terkena COVID positif atau sebelumnya ada gejala, ya sebaiknya kita suruh mereka untuk segera tes supaya mereka segera dapat obat dan bisa disalurkan misalnya menghubungi Kemenkes dan lain-lain supaya mendapatkan obat atau vitamin gratis. Sehingga bila diobati dengan cepat dan benar, mungkin efeknya setelah sembuh itu tidak terlalu ada berakibat yang tidak diinginkan. Kemudian yang nomor 2 adalah lebih ke ketika menemukan ketidakadilan, apa usaha saya untuk melawan ketidakadilan tersebut. Jadi ada sharing juga bahwa kadang-kadang ketidakadilan itu tidak mudah untuk dilawan, terutama bila terkait dengan masalah kekuasaan. Dan kadang ketidakadilan itu terjadi bila pihak yang di luar kita atau selain kita sendiri itu mereka tuh tidak sadar bahwa mereka berbuat sesuatu yang menimbulkan ketidakadilan terhadap kita gitu. Dan kadang kita susah untuk mengungkapkan, sudah mencoba lewat prosedurnya ternyata tidak dapat tanggapan yang benar. Dan mungkin ketidakadilan juga bisa dilawan, misalnya ini ada kaitan juga nanti yang nomor 4 bahwa apakah sembako yang sudah kita bagikan, baksos itu sampai ke tangan yang lebih membutuhkan. Atau ketidakadilan yang paling sederhana, misalnya dalam satu antrian kita bisa ada seseorang atau yang menyelak antrian tersebut, kita coba menyadarkan bahwa ini kita sudah mengantri cukup lama, dan kemudian mereka bisa sadar bahwa mudah-mudahan bahwa mereka berbuat sesuatu yang salah, yang tidak benar gitu. Dan untuk yang nomor 3, apakah yang saya dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi sekarang? Ya, tadi ada sharing Bu Dina juga bahwa salah satunya adalah ya kita membantu usaha dari warga, mungkin atau kenalan atau teman atau siapapun itu yang misalnya berjualan makanan, jadi kita lebih memilih untuk membeli makanan dari mereka daripada misalnya kita memasak sendiri misalnya. Dan kemudian juga kita bisa lebih peka di lingkungan, di wilayah, untuk tahu bahwa warga mana yang perlu bantuan untuk sembako dan lain-lain. Jadi ada cerita juga bahwa dari paroki sebelah Pak ya, tetangga. Jadi kebetulan lingkungannya ada yang mampu dan ada lingkungannya yang tidak mampu. Jadi ini kebetulan kakak ipar saya yang mencoba untuk bertindak lebih adil gitu. Dia tahu bahwa ada prodiakon yang mungkin yang sedikit kurang mampu, dan dia mencoba untuk mengorganisir warga lingkungan yang mampu untuk bisa, ini ada butuh bantuan loh yang mana aja. Jadi sehingga orang pun ada tergerak bahwa oh ada informasi, ada warga atau sesama yang membutuhkan bantuan, dan ada yang mau mengorganisir dan bisa mendata dan membagikannya dengan adil. Sehingga itu pun bisa menjadi jawaban di nomor keempat, ya, menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan kita. Nah, seperti tadi Bu Lina juga sharing bahwa di wilayah Stefanus itu ada 9 lingkungan. Waktu dapat bantuan dari panitia celengan itu kan tidak bisa mendapatkan sesuai yang jumlah yang memang dibutuhkan mungkin, dan itu harus bersikap adil. Jadi lingkungan yang lebih membutuhkan akan mendapatkan lebih dibandingkan lingkungan yang tidak begitu membutuhkan. Itu salah satu menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi. Jadi informasi-informasi yang seperti nomor 3 itu penting untuk kita dapatkan. Kadang kita tidak tahu, kadang mungkin ya kita juga kurang aktif, tapi informasi yang bisa kita dapatkan untuk kita lebih adil dalam membagi atau membantu yang sesama yang membutuhkan, itu akan sangat-sangat bisa mengatasi kesenjangan sosial ataupun meningkatkan solidaritas tersebut. Demikian Pak Theo untuk 4 hal dari Stefanus 4. Wah. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Pak Theo. Mungkin dari Bu Farida mau nambahin juga. Ya, kalau dari Stefanus 6 tadi
Ya, kebetulan karena kami yang hadir juga sedikit ya dibanding Stefanus 4 begitu. Nah, kalau dari diskusi kami untuk pertanyaan pertama, apakah saya tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini? Nah, kita tahu di dalam masa pandemi itu keadaan benar-benar berubah, kehidupan berubah, bahkan sampai tingkat sosial ekonomi berubah. Jadi yang biasanya hidup serba berkecukupan, income istilahnya kita tenang semua dalam kendali, ya kan? Tapi tiba-tiba keadaan itu datang yang tanpa memandang siapapun juga. Dan kebetulan puji syukur saat itu di lingkungan Stefanus 6 ya, ketika saya mengajak untuk baksos, kita peduli kepada sesama, itu tanggapannya luar biasa. Dan saya tidak tahu kalau di lingkungan saya ada yang sedang dalam keadaan yang kurang baik gitu. Tapi di situ saya lihat responnya sangat luar biasa dan saya sangat bersyukur. Berarti saya puji di Stefanus 6, berarti iman umat Stefanus 6 itu tetap teguh pada Yesus. Mereka tetap percaya dalam keadaan terpuruk pun mereka masih mau menyisihkan seperti janda di Sarfat, dia mau membagi dari kekurangannya. Itu yang saya ambil dari sharing dari pertanyaan nomor 1. Lalu yang nomor 2, ketika menemukan ketidakadilan, apa usaha saya untuk melawan ketidakadilan tersebut? Nah, seperti tadi Pak Julius katakan, ya ada umat yang sama berkomentar, yang ketika kita melihat ketidakadilan apalagi dilakukan oleh kalangan atas, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita hanya selalu bergumam dalam hati, ya kok begitu gitu ya, kita menyesali gitu. Dan kebetulan di saat itu memang pandemi sedang tinggi. Jadi ada rasa ketakutan yang tidak bisa kita action langsung. Jadi boleh dibilang kita tidak bisa melakukan usaha perlawanan terhadap ketidakadilan itu. Jadi langkahnya hanya dilakukan kita berdoa. Mohon kuasa dari Roh Kudus. Itu aja. Lalu poin yang ketiga, apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini? Nah, seperti tadi sudah dilakukan oleh umat lingkungan Stefanus 6, mereka mengadakan baksos. Jadi sudah ada rasa peduli, walaupun tidak maksimal, belum maksimal, tetapi sudah ada rasa peduli untuk meningkatkan solidaritas kepada sesama. Lalu yang poin keempat, bagaimana saya dapat menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di dalam lingkungan saya. Nah, puji Tuhan, kebetulan di lingkungan Stefanus 6 ini semua masih terlihat baik, masih terlihat oke-oke aja. Mungkin kita belum tahu ya, belum bisa kita mendata begitu. Jadi memang kita belum bisa melakukan action untuk mengatasi kesenjangan sosial itu. Begitu aja Pak Theo, kesimpulan dari diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Ya. Ya, memang ini membicarakan tentang keadilan dan himbauan dari Nabi Amos ini kelihatannya seolah-olah sederhana, tapi pada penerapannya memang banyak. Tapi boleh saya tambahkan bahwa kita mungkin bisa sepakati ya bahwa kalau ada keadilan
itu tentu kehidupan akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih harmonis. Karena boleh dikata semua merasa terpenuhi, semua bisa merasa nyaman, dan untuk itu maka kita selalu akan berada dalam hal-hal yang baik. Namun di tengah masih adanya pandemi ini, praktek keadilan itu yang mengalami tantangan yang berat. Karena ya itu menimbulkan rasa was-was, bahkan untuk keluar rumah pun kadang-kadang kita was-was, balik ke rumah juga mesti melakukan bersih-bersih dan sebagainya. Itu juga di Komisi Keadilan dan Perdamaian di KWI. Karena ya khususnya karena dalam tahun ini kan memang ada himbauan dari Bapak Paus untuk melaksanakan Laudato Si Action Plan, dan itu menjadi program dari Komisi Keadilan dan Perdamaian dari KWI seluruh Jawa khususnya untuk lebih mengutamakan itu. Jadi milah-milah sampah, bikin penghijauan dan membersihkan sungai-sungai dan sebagainya. Seperti ini akan lebih terasa enteng. Artinya kita tidak berhubungan dengan sesama secara lebih intens, tapi kita juga tetap memperhatikan sesama. Ya, sebetulnya banyak hal yang masih bisa diperbuat, banyak hal yang masih bisa dilaksanakan, namun memang kendala-kendala, dan terutama juga karena di tengah situasi pandemi ini mau nggak mau kita juga sedikit merasa terjauhkan. Karena jarang kita bisa ketemu, jarang bisa kita, mungkin sekarang saatnya untuk bisa kembali mulai beraktivitas bersama-sama. Tadi Bu Lina juga mengatakan bahwa tahun depan itu juga sudah harus mulai ada kegiatan-kegiatan offline, akan ada kegiatan untuk kunjungan patung dan sebagainya, sehingga ya kita mulai siap-siap dah mulai sekarang, dimulai bulan depan ya, untuk doa rosario bersama dan sebagainya. Terima kasih sekali untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Ada yang masih ingin ditambahkan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Dari saya tidak, Pak. Ya, Cukup. dari kami juga cukup, Pak Theo. Terima kasih. Oke, jadi kita tutup saja ya, akan share kembali untuk doa dan mari apabila ada yang ingin berdoa, mendoakan, mari kita doakan doa-doa yang terbersih dalam hati kita. Bapa yang kudus, terima kasih pada malam hari ini kami boleh melihat dan mempelajari apa yang dikatakan oleh Nabi Amos, melanjutkan dari pertemuan kami yang minggu lalu bahwa kami harus mencari Tuhan. Maka pada pertemuan kali ini kita juga lebih diharapkan untuk mengisi kehidupan kita secara lebih baik lagi melalui keadilan, yaitu dengan berbuat baik dan membenci segala yang jahat. Bimbinglah kami selalu dan arahkanlah kami supaya kami selalu dapat bersama-sama, khususnya dalam lingkungan kami masing-masing, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu terlaksana di dunia dalam peziarahan kami. Kami mohon
Kabulkanlah doa Kabulkanlah kami, doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua umat-Mu yang hadir di sini dari lingkungan Stefanus 4 maupun Stefanus 6, dan juga bagi yang belum hadir, semoga Allah membimbing kami semua untuk merajut persaudaraan dan persatuan di dalam iman, sehingga makin banyak orang tertarik untuk mengenal Yesus lebih dalam melalui keseharian dan kepedulian kita semua. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, semoga kami umat-Mu dapat selalu melihat dan mencontoh sosok Tuhan Yesus sebagai pribadi yang penuh kasih, terutama dalam masa-masa sulit dan penuh tantangan ini, agar kami benar-benar dapat menemukan kebaikan sejati dalam diri kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita yang sudah terucapkan maupun yang masih di dalam hati dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas di atas bumi bumi seperti di dalam surga. Berilah Berilah kami kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mencari sabda-Mu dan menghidupinya dengan konsekuen, sehingga kami selalu diantar untuk melakukan yang baik, menciptakan keadilan, dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Saya dengarkan lagu penutup. Keuskupan agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah Indonesia pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa
Ya, foto bersama Pak Leo. Kami dari Yuk. Stefanus 104 mengucapkan banyak terima kasih. Bu Farida diizinkan ikut bergabung Stefanus 6. Tuhan berkati selalu Pak Leo dan pelayanannya, juga Bu Farida dengan pelayanannya. kita semua Amin. diberkati ya. Terima kasih juga Pak Julius, Bu Farida, dan semua Bapak Ibu semua. Kita bisa kumpul hadir di sini bersama. Yuk kita buka Foto. kameranya, foto. Siapa yang akan foto, Pak? Nah, Biasa Suryani. iya. Boleh. Shanti Bu Farida. jangan lupa dibuka, Shanti. Shanti dibuka kameranya. Ya, nanti ketinggalan lagi Bu Syanti. Bu Widya, Bu Syanti. Oke, Ya. 1, 2, 3. Bu Farida mau foto juga. Bu Farida, siapa tahu yang lebih bagus dari saya. Sama aja. Bentar. Ya, Ini tadi kita baru satu layar aja ya. Iya, ada Ya, cuma 9. satu layar kok, 20 orang nih kita. Berapa? 19 sekarang sudah. Mau Udah deh. sekali lagi atau udah? Ya, boleh. Sudah. Sudah. Atau- Coba siapa ada yang mau foto selain saya? Helen Sudah ya? kok. Helen, ayolah. Udah. Siapa tahu Helen lebih udah bagus. foto, Helen. Sudah. Oh, enggak. Oke. Oke, Udah ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Selamat kasih. malam. Kasih Bye. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Helen. Semuanya. Selalu. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enda. Udah ya, pamit ya, cabut. Pamit. Semuanya. Pamit.